kang welas ing donya asing ing akhirat sembah bekti kula nyuwun pangapura kathah ing dosa suwun pangapura ya ilah ingsun muji asma Kanjeng Nabi Muhammad wiwiting cahya kang dumadi imame manungsa sujud marang Gusti tuladaning umat ingkang sejati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya semuanya yang hadir maupun yang mungkin nanti menyaksikan di media-media berikutnya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga setiap kata, setiap bunyi, setiap ungkapan, disembunyikan Allah segala yang akan menjadi mudarat, dan diperjelas, diperkeras oleh Allah segala sesuatu yang akan bermanfaat untuk hidup Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berangkat dari sebuah ayat yang diusulkan oleh sahabat saya. Kalau di Indonesia disebut Kiai Haji Ismail BM. BM itu BBM dikurangi B. Nah. Boleh malah kalau. Boleh malah kalau. Nah, nanti ini sahabat saya sejak tahun 1965 dan kami bertemu baru bulan kemarin. Jadi sebelum bapak ibumu ketemu, saya sudah bersahabat sama dia. Jadi begini, kita berangkat dari surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya dan seterusnya nanti bersamaan dengan perkenalan dengan beliau. Tapi begini, saya pelan-pelan, saya mohon doa dulu, saya mohon Al-Fatihah dulu. Pertama untuk ibunya Mbak Via yang sedang diberi anugerah Allah, ujian-ujian dan kenikmatan berupa sakit keras, berupa sakit yang sangat serius, dan itu jalan yang dipilih Allah biasanya untuk membuat hamba-hambanya tidak ingat apa-apa yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberi jalan. Mbak Via sedang menghandle segala prosesnya. Terus bersamaan dengan itu juga sahabat kita, pelantun sholawat utama kita Mas Zainul Arifin juga berada pada posisi yang sama dengan mamanya Mbak Via di rumah sakit Surabaya, juga sedang berjuang melawan ujian-ujian dari Allah meskipun jenis penyakitnya berbeda. Mas Zainul Arifin yang suaranya paling bagus sehingga mustahil tidak masuk surga suaranya. Orangnya dihitung-hitung dulu kan gitu. Begitu indahnya suaranya Mas Zainul Arifin sehingga kita menangis rasanya kalau sampai kehilangan beliau. Kita mohon doa. Sekalian juga salah satu penggiat dan pendorong Ma'iyah, yaitu Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan yang kemarin mengalami kecelakaan bersama duta-duta besar yang lain di kota mana ya, Via? Jadi sedang ada acara internasional di mana duta-duta besar menaiki konvoi helikopter dan salah satunya mengalami crash sehingga yang meninggal ada bersama dengan beliau itu Duta Besar Filipina, Duta Besar Norwegia, dan istrinya Mas Burhan Muhammad ini dipanggil oleh Allah. Mas Burhan Muhammad sendiri terbakar 75% dan sekarang dirawat di sebuah rumah sakit yang paling mampu menangani itu di Singapura. Tapi sampai malam ini tadi saya mendapat berita beliau masih sangat kritis dan belum, semula sudah sedikit bisa berkomunikasi, sekarang beliau agak kritis lagi. Duta Besar Burhan Muhammad ini adalah orang yang pertama kali menyelenggarakan pentas musik puisi dinasti jadi sebelum Kiai Kanjeng dulu Pak Kanjeng namanya, sebelum Pak Kanjeng itu musik dinasti, pimpinannya sama yaitu Al Mukarram Nevi Budianto alaihissalam. Ya, sama. Jadi musiknya kelakuannya persis seperti Pak Nevi itu. Nah, apa? Oh, Neven, musik Neven. Musik mindah tayi loh ya. Saka kloset nguyuh nang kloset musik. Itu konkret tanggung jawabnya dan kesetiaannya terhadap proporsi dan patrap kehidupan. Nah, Mas Burhan kita doakan mudah-mudahan Allah memulihkannya, karena Mas Burhan ini
orang yang paling bersimpati kepada lahirnya musik puisi pada waktu itu. Itu terjadi dari musik puisi yang diselenggarakan Pak Burhan itu awalnya di sini sono pada tahun 879 lah kira. Masih ada foto-fotonya dikit ketika saya masih muda, ketika Novia masih bayi. Ya. Pitung puluh walu kan berarti umur 6 tahun kan gitu. Jadi suamimu ketika itu ganteng luar biasa. Iki prihatin nih ya Allah, ndagel. Oke, bismillah. Nah, terus ada sahabat kita lagi Mas Wiwit ya, Wiwit yang dulu pertama ketemu saya sama Mbak Via di Malioboro, dia masih umur berapa tahun ya Via ya? 12-an tahun, dia anak jalanan, terus dia sama temennya ngamen, terus gitarnya sudah sangat jelek, terus kita ndak tega, kita beliin gitar pada waktu itu, terus akhirnya dia sering ke Katipiro dan kemudian ikut jamaah Ma'iyah dan sangat aktif sampai ke Jombang, sampai ke Surabaya. Dan kemarin dalam perjalanan Mas Wiwit ini ke Kenduri Cinta di Jakarta, travel yang beliau naiki, yang untuk pertama kali dan untuk terakhirnya dia naik travel, ora tahu-tahunya nunggang travel kuwi. Tur ya ora kondo-kondo nek kuwi rono jane bareng Kiai Kanjeng ya iso ning bis, ning bocah sangat mandiri, gelandangan, bajunya mungkin cuma 2 atau 1 saya tidak tahu, tapi tidak lantas dia mengemis siapa-siapa. Dia orang yang punya karakter. Nek aku sok-sok rodo sumbung wit ndedit ra kowe gitu. Oh sampun Cak, mungkin nek kula mboten gadah kula nyuwun gitu. Jadi dia bukan orang yang duit disaut itu. Jadi dia lebih tinggi derajatnya dari menteri dan lain-lain. Nah, Wiwit ini dipanggil Allah. Nah, nanti pada tanggal di Padang Bulan tanggal berapa ya? Zaki, Padang Bulan tanggal 1 atau 2, saya tidak tahu. Tanggal 1 Juni itu semua sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang mendahului itu kita kita upacarakan, kita doakan bareng-bareng di Padang Bulan pada tanggal 1 malam hari. Coba kita daftari, kalau Jogja ada Pak Harwanto yang sangat kita cintai, terus ada Mas Arif, Ustadz Harwanto, Pak Harwanto yang kita cintai, yang selalu memakai high tech karena dia tidak suka low tech gitu. Ali Sahbana sampun ya? Ahli Sahbana. Pak Ali Syahbana itu orang yang posisinya persis seperti Pak Ismail Hadik ini. Ali Syahbana itu orang yang tidak boleh ada orang menyentuh saya dengan kejahatan. Nggak usah menyentuh Cak Nun, 1 meter tak tusuk itu orang. Nah, itu Ali Syahbana. Itu juga pejuang Ma'iyah luar biasa di Sulawesi, almarhum. Bang Fauzi Rijal, guru politik saya, guru aktivisme saya di tahun 70-an itu, yang juga aktif di sini sebagai sesepuh kita. Mas Arif yang mewarisi beberapa konsep konstitusi masa depan Indonesia. Dipanggil oleh Allah karena ngombe jus opo kati nganti 8 gelas dawet dan seterusnya lah. Pokoknya tiap orang itu oleh Allah disapa dengan kemesraan yang jenisnya berbeda-beda. Siapa meneh? Pak Sumitro. Kalau Surabaya, Jakarta ada Pak Endut, Pak Sumitro, di Jakarta ada Pak Heru, Andi Priyo juga Pak aktivis Budi Santoso, Pak Budi, Mas Busan ya, Budi Santoso, Mas Heru Yuwono, dan lain sebagainya. Nanti di Jombang semua lengkap, gambarnya akan kita pasang dan teman-teman sekalian. Nah, itu semua kita peringati nanti pada Padang Bulan. Jadi kita ini, saya yang di depan ini makin lama makin tua. Nanti saya perkenalkan satu persatu. Tapi sebelum saya perkenalkan, saya ingin mengatakan kepada Anda ini masih muda semua, dan Anda nanti akan mendapat amanat besar untuk tidak meneruskan Indonesia yang seperti ini, tapi menciptakan Indonesia baru yang tidak seperti sekarang ini. Itu ya. Karena itu sekarang rajin belajar, punya watak, punya daya juang, dan saya dapat tamu sahabat saya ini
bukan belajar ilmu tetapi belajar wani tenan apa ora kowe ngono lho. Jadi kalau Anda pinter mengenai Rasulullah, gawe disertasi iki Sayyidina Umar takon kowe aja kakan cangkem melok tagak kon niku. Kan gitu. Sekarang orang pinter sekali tapi tidak melaksanakan. Orang ngerti banget mengenai apa-apa tapi pertanyaan adalah kamu tuh nek Jawa Timurnya kowe melok tagak kon niku. Ket biyen ngomong tok ae Rasulullah begini begitu tapi Anda tidak jelas ikut atau tidak. Lebih bagus mana Anda menguasai seluruh Al-Quran dan segala macam tafsir tapi hanya itu yang Anda lakukan dalam hidup, atau Anda cuma dapat 1-2 ayat tapi kok lakoni tenanan. Nah, kalau yang kedua ini sahabat saya yang tukang makan semprong ini. Jadi kalau saya pernah ngamen di Filipina, di Amerika, makan semprong, makan silet, makan bolam itu, seandainya saya mengalami kecelakaan pada waktu itu, yang dosa dia. Karena dia yang mengajari saya itu. Ini Pak Ismail sekarang hidup di Tambunan. Tambunan itu bukan Batak. Tambunan itu sebuah daerah di Kinabalu, Sarawak, daerah Sabah, Kalimantan Utara, dekat dengan Filipina, ya, dekat dengan Mindanao. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita belajar bersama. Orang yang berjaya itu bahasa Malaysia, sini sukses ya. Orang yang lulus hidupnya bukan orang yang banyak ilmunya, tetapi orang yang mungkin hanya mengetahui satu ilmu, tapi dia berani mati untuk mengerjakannya, kan gitu, untuk melaksanakannya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan dianggap kalau saya berkewajiban ngomong begini itu parameter bahwa saya pinter atau lebih alim dari Anda, bukan sama sekali, karena Anda harus cek yang mana yang saya laksanakan, yang mana saya tidak berani melaksanakannya. Jadi kita ini mencari mujahid, tidak hanya mencari orang pandai, tidak hanya mencari orang alim, tapi kita mencari mujahid. Pak Muzamil, itu dalam Al-Quran urut-urutannya kan, innal ladzina amanu wajahadu apa? Wahajaru wajahatu. Pak pakai mikrofon ini. Ini metodologi. Jadi orang itu harus mengalami semester yang transformasinya semakin mungkul. Innalladzina amanu wahajaru wajahatu. Jadi beriman dulu. Ya. Berhijrah. Berhijrah itu artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya dari orang wani jadi wani. Gitu ya. Oh ini, jadi hajaru itu luar biasa maknanya, luas sekali Pak. Tidak hanya pindah tempat, tidak hanya pindah kos, tidak hanya pindah kota, tapi pindah dari sesuatu yang belum menjadi sudah, gitu ya. Jadi ada hijrah mental, ada hijrah intelektual, ada hijrah geografis, ada hijrah kultural, ada hijrah spiritual, kan begitu ya Pak ya. Setelah amanu wa hajaru wajahadu. Jadi kalau Anda belum latihan hijrah, misalnya Ramadan itu Anda hijrah dari kebiasaan makan pagi sampai sore, makan, Ramadan Anda berani berhijrah tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu suatu bentuk hijrah. Kalau Anda belum latihan hijrah, kalau Anda belum, kalau cara Jogja belum Malioboro, burung dadi wali sing ngumboro, Anda tidak akan masuk ke daerah kemuliaan atau karomah, yaitu jalan Margo Mulyo. Sebelumnya Margo Utomo, terus Malioboro dadi wali sing ngumboro, baru Margo Mulyo. Kalau sudah Margo Mulyo, Anda sudah mendapatkan derajat tinggi karomah, Anda baru masuk dari kantor pos selatan, namanya Jalan Panguraan. Nah, Panguraan itu orang yang sudah tidak mikir lagi, pokoknya asal dia berbuat berarti perjuangan. Pokoknya segala sesuatunya untuk Allah dan Rasulullah, kan gitu. Nah, itu namanya Jalan Panguraan. Wis orang mikir-mikir mati ya ben. Nah, itu orang yang paling panguraan di antara teman-teman saya ini Pak Ismail ini. Nah, nanti kita cerita, jangan mencari ilmu dari dia, tapi tanya dia petualangannya bagaimana, keberaniannya bagaimana. Kok bisa orang yang digontor tidak lulus sama sekali malah jadi kiai besar di Malaysia. Padahal yang gontor itu lebih bodoh ra karuan. Nung diukam gundal-gundul. Di gontor itu ada kelas 1, kalau yang 1A itu namanya kelas akselerasi 1, naik kelas 3, naik kelas 5. 1B itu yang paling pinter saya misalnya. Oh, sing pilihan gue sing cerdas istimewa kelas 1B, baru nanti agak sedengan C, D, E,
F kuwi iso bayangke to. Lah ini G. Jadi awal G, awal itu satu, nanti Tsani, Tsani'a, Tsani, terus nanti Salis, Robi, Khomis, Sadis gitu ya. Nah, Sadis itu artinya 6 gitu, 6, As-Sadis, As-Sadisah gitu. Nah, beliau ini 1G coba. Kuwi nisore rapot, iki ono rapot, rapotnya ini. Ya, F itu bayangke to, A, B, C, D kuwi harus kebak to kuwi. Nganti F wis mempet kertas ngisor lagi G iki ngisor dhewe iki. Piye kuwi? Ya itu nanti kita punya banyak kisah-kisah karena Anda jangan hanya belajar kepada kata-kata. Anda harus belajar kepada sirah Rasul, tidak hanya kepada sunnah Rasul. Sirah itu adalah perilaku kehidupannya, pertimbangan-pertimbangannya, keputusan-keputusan konkret yang tidak bisa dipelajari lewat kata-kata kecuali Anda mengenali perilaku itu gitu. Oke. Gitu ya kira-kira ya. Bersabar dulu Pak Ismail. Nanti saya tidak akan buka rahasia sampai sedalam-dalamnya karena ya nanti disebut komunis sampean kalau saya terus-terusin. Ini saya kenalkan beliau Ustadz Hadik Ismail. Aslinya Ismail B. Malakalu, ya, beliau dari Adonara. Adonara ya, Adonara. Itu Pak Toto punya pengalaman di sana di Adonara. Terus Ibu Ismail dari Malang, ya, namanya Pak Ismail? Dwi Sulistiorini. Dwi Sulistiorini. Jadi pokoknya anaknya Pak Ismail ini kalau perempuan dikasih nama Jawa, kalau laki-laki dikasih nama yang serem. Nama anak pertama Abdul Malik Kaddafi. Abdul Malik Kaddafi. Kedua Abdul Qahar Muzakkar. Abdul Qahar Muzakkar. Ngerti Qahar Muzakkar ya? Oke. Ayatullah Khomeini. Nomor 3 Ayatullah Khomeini. Wis piye kuwi bapake gendeng to kuwi? Tau kabeh. Edan jeneng Kaddafi, Qahar Muzakkar, Khomeini. Terus. Yang perempuan Sofia. Sofia kalau paking ya. Terus. Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Israfil. Terakhir. Israel. Jadi putra terakhir dia yang insya Allah besok-besok akan meneruskan pesantren beliau di Sabah itu adalah Muhammad Israel. Jadi Israel ada dia. Mana Israel? Israel, berdiri Israel. Kuwi ana apane kuwi? Kuwi Israel kuwi. Jadi saya tanya sama bagaimana kau mulut kau kasar begitu bisa punya anak lembut kayak begitu? Saya bilang gitu. Ini lembut sekali orangnya. Sementara bapaknya tuh masya Allah. Kabeh disentaki, setan disentak, malaikat disentak. Kamu berdiri kau, coba baca. Waduh, urip karo iki pokoknya jantung kretek. Itu Pak Ismail. Melawat Sabah kan, semua anak-anak saya cuti, libur menyambut Cak Nun kan. Oh waktu ke Sabah. Waktu ke Sabah tuh. Mikrofon aja satu, pinjam. Ini hidup ini kita mempunyai prinsip. Hidup ini kita mempunyai prinsip. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu prinsip ialah menghormati tetamu. Jadi datanglah tetamu saya yang saya sangat sayang dan saya sangat rindu, Cak Nun ini dengan istrinya ke tempat saya di Malaysia. Hari itu anak saya semua harus kerja dan semua harus mengajar, cucu-cucu saja semua sekolah. Saya perintahkan hari ini harus cuti kamu semua. Untuk menerima tetamu yang saya sayang. Iya, itu karena menghormati tetamu. Jadi semuanya tidak penting. Iya kan? Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi saya bertindak itu atas dasar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya nakal, bukan saya melanggar, tapi saya menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimarahi direkturnya, kepala sekolahnya. Itu anakku itu libur itu sekarang. Ada tamu, sekolah tidak penting, tidak penting. Saya dengar sendiri itu direkturnya si Khomeini itu, Khomeini ya, Kausar, datang kau. Ini kita kerja apa? Kerja mana direkturmu? Sini, tokekmu mana? Tokek, tidak penting, tidak ada kantor, tidak masalah di dunia ini. Ini ada tamu ini. Oh ngetan, ya. Terus ada si yang belum nikah siapa? Al-Kausar belum nikah, disuruh datang, dan calon besannya juga disuruh datang. Bilang, ini anakmu sama anakku ini bodoh ini, cinta terus dari dulu, ndak nikah, bodoh nih mereka berdua. Ayo bilang bodoh. Ono besan tiga anak ngono. Yo, oke teman-teman sekalian. Itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi mari kita belajar hidup. Tolong Anda semua ikut menggali. Jangan tanya mengenai ilmu. Ilmu akan keluar dengan sendirinya ketika kita memerlukannya. Jadi ibarat Anda belajar Quran, pertama Anda qiraah aja, belajar lagu aja sebisa-bisanya. Nanti di tengah lagu kan Anda punya problem tajwid, terus belajar tajwid. Terus punya problem makhraj. Ya toh? Belajar makhraj. Nanti di tengah qiraah Anda punya problem nahwu sorob misalnya, untuk pemaknaan Anda belajar nahwu sorob. Jadi bukan belajar grammar dulu baru berbahasa Inggris. Tapi wis pokoknya tabrakan bahasa Inggris sak iso-isone wis. Engko di tengah jalan kan Anda akan ketahui apa yang Anda perlukan untuk memperbaiki tata bahasanya. Kira-kira gitu ya. Nah, Pak Ismail, ini Pak Muzayyin ini beliau sahabat lama juga dari Gontor. Karena Pak Ismail ini, saya sama dia ini trio. Tolong ceritakan sedikit, Ini supaya Pak Muzayyin jelas fungsinya dalam hidup kita gitu. Oh, iya. Ini saya dari Flores, Cak Nun dari Jombang. Ada kawan saya lagi satu dari Jombang juga, dan kawan-kawan saya yang lain. Ini orang yang taat, jadi memang kami tidak berapa rapatlah di pondok. Ini kami ini orang paling hebat. Hebat kami ini main bola. Oh, saya pemain tengah, striker. Oh. Ini wing kanan. Satu Hazik itu dia midfield. Tapi karena kami waktu itu muda-muda, kanak-kanak, tapi lincah, hebat sekali. Kalau bola sudah di-offer oleh Hazik pergi ke Cak Nun bagi pada saya, memang saya tetap kasih golnya. Memang hebat. Tapi kadang-kadang saya main-main lagi itu. Bola dikirim oleh Hazik kepada Ainun kepada Ismail. Saya bawa dulu. Dekat gol, saya tidak kasih masuk. Saya bawa lagi pulang, top. Kasih Nun lagi. Ya. Kan orang penasaran, penonton banyak. Bos kenapa itu? Wah. Kasih Ainun lagi, Ainun kirim pada Hazik lagi, Hazik kasih Ainun lagi, bagi pada saya, bersama main-mainlah. Memang gol punya, Assalamualaikum, baru tendang. Wah. Itu hanya sekedar persembahan, permainan, untuk mereka itu senantiasa mengingat kita. Bukan menangnya, tapi persembahan permainan itu, sehingga mereka kenang selama-lamanya. Oh, si hitam, rupanya lincah. Nah, begitulah. Jadi saya dulu tuh seperti tuan-tuan ini, sama saja kita ini. Saya nentuk muka-muka tuan-tuan ini seperti muka saya juga. Karena tidak banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tidak banyak menghafal hadis. Tetapi taat. Sama dengan saya. Tapi taat. Apa kata Allah kita ikut. Apa kata Rasul kita ikut. Ya kita nggak hafal-hafal tuh. Menghafalkan susah. Saya di pondok itu macam Cak Nun beritahu.
kelas yang paling rendah G. Kelas G ini memang nggak menghafal punya, main-main saja. Ya. Bukan menghafal lagi, menulis pun malas. Jadi tukang menulis. Kalau saya punya pelajaran, kalau menulis tuh, Cak Nun tukang nulis. Wah, tulisan dia cantik. Menghafal, mereka hafal saya dengar. Wah, mereka menghafal saya dengar. Pun susah mau hafal. Tapi karena kejujuran, ya. Ada kata Ronggo Warsito kan. Itu Ronggo Warsito itu orang Jawa, bukan orang Flores. Orang Jawa. Jadi dia bilang, Surodiro Joyo Ningrat lepur dening pangastuti. Wah, becek ke titik olo kotoro. Wah, saya hafal tuh. Hebat. Ini coba tengok. Hebat kan? Hebat kan tidak tuh? Surodiro Joyo Ningrat lepur dening pangastuti. Wah, hebat. Ya, cukup satu kalimat itu untuk bekal di Malaysia. Jadi begitu. Itu baru kalimat Jawa. Belum lagi kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Qurannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu selalu saya lihat, tengok diri saya. Menunjukkan Allah sangat sayang kepada saya. Saya adalah kekasih Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat orang-orang pilihan baru dipanggil. Jadi orang bilang dulu wali-wali. Saya pun wali. Ya, saya pun wali. Karena Allah sayang pada saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sangat sayang kepada kita. Allah ingatkan dengan firman-Nya, isbiru, bersabarlah. Wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada di dalam perbatasan. Perbatasan sangat luas, tetapi paling penting perbatasan nafsu. Wattaqullah, konsisten. Takwa pada Allah. Tawakal pada Allah di dalam perjuangan. La'allakum tuflihun. Pasti kamu menang. Alhamdulillah. Gabungan bahasa Jawa, gabungan Al-Quran menjadi langkah hidup saya. Saya boleh ubah keadaan. Begitulah malam ini saya diperkenalkan oleh sahabat saya yang memang hebat. Karena dia hebat, akhirnya saya pun ikut hebat. Iya kan? Bersahabatlah orang yang baik dan hebat. Kamu akan jadi baik dan hebat. Konsistenlah dalam perjuangan. Jangan menjadi pengkhianat. Pasti kamu akan menang. Jadi kita ingat tuh, konsisten di dalam perjuangan. Warobitu, berhati-hati, waspada. Hebat sekali firman Allah pada orang-orang yang disayangi, dicintai, dikasih tahu, isbiru. Hidup perjuangan ini perlu kesabaran. Banyak orang yang akan melawan kita, bertentangan dengan kita. Diulang lagi, wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada. Waspada ini hati-hati. Karena kadang-kadang kehancuran dari dalam, kadang-kadang kehancuran dari luar. Jadi kita mesti tahu. Wattaqullah, yaitu kita konsisten berdasarkan kepada hukum-hukum Allah. Dan telah dicontohkan oleh Rasul. La'allakum
tuflihun. Pasti kamu menang. Pasti kamu berjaya. Alhamdulillah. Nah, kalau la'allakum itu kan kalau umum menerjemahkannya Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Nah, Pak Ismail enggak mau. Mau aku, nah mudah-mudahan Iya. gitu ya. La'allakum ini firman Allah. Jadi bukan mudah-mudahan. Iya. Loh, siapa kan boleh terjemah suka hati dia? Iya kan? Kamu boleh tafsirkan begini. Suka hatimu lah. Tetapi saya boleh pasti. Karena itu firman Allah. Tuflihun. Pasti kamu menang. Insya Allah kita menang. Masa Allah bilang mudah-mudahan ya? Ya. Iya. Mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti. Tentu. Iya kan? Mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti tentu. Gini Pak Ismail, saya tadi itu tanya, karena Pak Muzayyin ini kan gini, jadi Pak Ismail itu kan punya, jadi ketika belum ada teamwork di sepak bola, kami bikin sendiri teamwork 3 orang itu, jadi kita bosen menang. Jadi klub kami itu namanya Tunas Harapan, Tunhar. yang bikin Tunhar. Itu kita selalu menang, lawan Dewan Guru menang, lawan klub manapun menang, sama keluar pesantren menang, di Ponorogo kami juara. Karena pokoknya cukup 3 orang, yang lainnya bukan lari-lari aja lah, yang cukup 3 orang. Itu. Iya. Kami masih sangat muda, masih umur 15, 14, 16 gitu paling. Jadi kita masih sangat kuat, pramuka juara, semua juara. Nah, ketika saya diusir dari Gontor, hancurlah hati dia. Ya. Hancurlah dia, akhirnya dia Tidak kerasan lagi. tidak kerasan di Gontor, dia bilang sama Hadik si midfield tadi. Di Gontor itu tidak ada jasa. Tidak ada bukti Anda sudah lulus atau tidak. Cuman ada apa Pak Muzayyin? Surat keterangan, surat keputusan, surat keterangan Lulus. naik kelas. Nah, surat keterangan itu pun naik tidak kelas. ada fotonya. Tapi tidak ada fotonya. Nah, akhirnya Ismail keluar dari Gontor karena kehilangan saya dan Hadik. Terus mengeluh sama Hadik, saya Malah sudah sekolah. Di Gontor saya tidak mau. Saya senang di Gontor karena main bola. Iya. Iya kan? Iya. Bukan pelajaran kan di mana-mana boleh dapat. Tapi kan main bola yang trio ini kan tidak dapat di mana-mana. Begitu. Jadi akhirnya dia mendaftar sekolah di Malang karena tidak punya surat menyurat. Hadik bilang, ya sudah, kau bawa lah di suratku ini. Iya. Ada surat keputusan kelulusan itu, Kelas 3, namanya naik 4. Hadik Azim. Terus dia daftar di PGA Malang, yang daftar Pak Muzayyin. Pak Yang Muhayyin mencatat ini. Pak Muzayyin. Dia ini pun anak Gontor juga. Pak Muzayyin tahu namanya Ismail, kok Iya. mendaftar pakai Nama Hadik. Hadik. Kan memang begitu. Ada nggak? Ini yang penting kita maju. Iya kan? Kita terabas saja apa yang berada di depan. Yang betul, yang pentingnya benar. Suratiro Joyoni, labur dening pangastuti. Kok hanya surat saja? Apa itu surat itu? Iya kan? Lebur dening semua itu. Begitulah. Jadi akhirnya namanya di Malang adalah Hadik. Jadi Dikenal sebagai Hadik, cuman toleransi sama dirinya sendiri ditambahin namanya Hadik Ismail. Nah, Hadik Ismail sampai ke Malaysia, sampai ke Sabah, di sana ini Ustadz Kiai Hadik Ismail. Nah, pelan-pelan Hadiknya mulai dikurangi supaya sama Hadik juga toleran. Nah, cucunya baru dikasih nama Hadik. Hadik Ismail. Nah, begitu. Jadi ini nggak jelas nih orang, Bang. Oke, nanti kita gali satu persatu Pak Ismail. Kita gali Subhanallah Akbar. Insyaallah. Nanti Ya. kita gali satu Ya. persatu. Jadi yang nomor satu pada dia adalah keberaniannya untuk menerobos sesuatu yang mustahil. Jadi beliau ini hidup 80 km dari Kinabalu, di mana orang Islam tidak boleh hidup di situ. Di sana semua orang Dayak, Kristen, dan tidak boleh ada orang Islam. Nah, tapi Saya dia masuk. ubah daerah itu menjadi Islam. Ya, hebat sekali. Kalau bapak-bapak nanti pergi ke Malaysia, saya selalu keluar dari iklan televisi sebagai contoh dakwah. Ya.
Saya ke sana, tempat yang saya pergi itu, orangnya semua putih. Saya satu orang yang hitam. Semua mereka rambut lurus. Saya satu orang yang rambut keriting. Kemudian mereka anggap orang hitam, rambut keriting, itu pengait. Pengait artinya tukang potong kepala. Kemudian mereka sama sekali tidak pandai berbahasa Melayu. Itu hebat. Mereka menyembah pokok-pokok, batu-batu besar, itulah Tuhan mereka. Tapi karena kita ini, saya katakan tadi, kita boleh terobos. Boleh itu maksudnya bisa? Bisa. Kita boleh terobos. Halangan apapun juga, yang penting itu betul. Insya Allah hari ini tidak boleh, besok boleh, lusa boleh, dan pasti boleh. Pak Ismail, Ya. sebelum Kinabalu ini, saya kan pernah ke Adonara, ini kan ujung Flores ya. Itu tempatnya itu yang mengerikan karena pertemuan arus. Ya. Jadi kapal yang di situ selalu tenggelam. Nah, saya tidak membayangkan kenapa Pak Ismail punya keinginan ke Jawa, ke Gontor itu dapat fisik dari mana ya? Oh, hebat sekali. Allahu Akbar. Dibuka rahasia sedikit demi sedikit. Saya ini seorang anak laki-laki hanya satu saja dan anak emas. Kemudian nenek saya, ibu saya sudah meninggal. Nenek saya tidak benarkan sama sekali. Tidak benarkan sama sekali untuk saya merantau. Jadi bapak saya minta secara baik. Mak, Ismail ini kita kirim ke Jawa. Sekolah di Gontor. Di sana bagus. Begini. Kata nenek saya, kau saja pergi sekolah lah. Biar dia di sini saja. Disuruh papa saya pergi sekolah. Saya biar dia tengok saya di sana saja. Tapi namanya bapak saya bukan cerita tentang sekolah. Dia cerita tentang Jawa. Oh, Jawa ada beca. Di Jawa itu ada sapi berjalan tak. Itu sapi yang bawa itu gerobak itu. Ada andong lagi. Oh, kereta kuda. Oh, ada THR. Oh, cerita. Jadi memang menarik lah. Nah, ada kereta api. Mana ada kereta api di Flores? Mana ada beca? Mana? Oh, cantik di sana. Kalau di Jawa, siang seperti malam, malam seperti siang. Oh, jadi kata bapak saya, kalau kita tunggu kapal, memang kau tidak boleh pergi. Karena nenek mau tidak kasih. Tapi sekarang ini ada perahu layar yang saya akan kirim, kata bapak saya akan kirim kopra pergi ke Gresik. Ada 17 ton. Tapi berlabuhnya jauh. Kalau kau mau pergi Jawa sekolah, kau ikut saja perahu itu. Namanya bukan masalah naik perahu. Saya mau tahu Jawa. Saya mau tengok itu apa macam becak itu. Apa macam kereta api itu. Ya saya nggak tahu lah, ini orang primitif. Pelayaran saya dari Flores ke Jawa 41 hari di lautan. Di lautan kebetulan Masya Allah dahsyat. Kita nampak kalau biasa kalau ada orang yang biasa berlayar di lautan kan, kita tak nampak pulau di sana ujung dunia, langit saja, situ langit, situ langit, situ langit. Ombak itu Masya Allah menggunung datang. Tapi sedikit pun tidak menggetarkan kita karena mau tengok Jawa tadi itu. Memang Jawa ini menarik, memang hebat. Setelah saya sekolah dan membesar, kawan dengan Janun apa semua, saya mau kawin dengan orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa kulitnya manis,
rambutnya lurus, suaranya lembut. Wah, jadi itulah saya kawin dengan orang Jawa. Anak saya 9. Nah, jadi begitulah riwayatnya perjalanan saya. Nah, insya Allah kalau ini lain kali kita ketemu lagi. Saya dengarkan ibu dulu tidak mau sama Pak Ismail. Oh ya. Waktu itu ibu baru kelas 3 SMP. Jadi dia tidak mau dengan saya. Tidak mau ibu tuh. Saya kira jelas lah kalau tidak mau. Jadi Pak-leknya bilang, Rin, kue saya kasih kenal kepada kawan-kawan dia tentara, ada pepangkat lah. Ini gurunya pun datang ke rumah dia. Wah, kita ini ada saingan. Kita sudah sepatu koyak-koyak. Koyak itu artinya robek-robek. Ya. Celana di belakang ini tambal-tambal karena naik sepeda. Memang lama. Oh. Tapi dapat mengalahkan semuanya itu dengan doa. Ya. Dengan doa. Waktu itu pun ibu belum Islam lagi. Satu keluarga. Luar biasa. Allah takdirkan ibunya sakit tangan. Rematik. Sudah ke dokter berkali-kali tidak sembuh. Jadi dia tanya, Pak Ismail, ini tangan saya ini susah. So makan obat kok sakit terus. Macam-macam tidak. Oh, jadi apa obatnya ya Pak Ismail? Saya bilang, di dalam hidup ini kalau lain tidak ada obat lagi kecuali minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, sembahyang pun nggak pandai. Bagaimana cara mintanya? Wudu, beli telakum, sembahyang Allahu Akbar, mohon doa. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Sembuh tangannya. Akhirnya jadilah menjalankan syariat Islam. Pelan-pelan anaknya pun ikut satu. Karena saya gurunya, anak-anaknya saya mengajar juga di SD itu. Tapi saya guru. Wah, alhamdulillah. Setelah ibu ini tamat kelas 3, mau naik SMA. Bapak dan ibunya tanya, Pak Ismail, ini Rini ini mau ke SMA, kemana ya? Mau masuk? Oh, memanglah kita ini kan pintar. Kesempatan, ambil memang modus. Pintar. Apa jawab saya? Oh, paling bagus Bu, ada SMA Muhammadiyah. Karena SMA Muhammadiyah, pertama dekat rumah saya. Saya boleh tengok ke lapang dia itu tiap hari kan. Nah, yang kedua, biar pendidikan langsung agama Islam di SMA Muhammadiyah. Oh, waktu itu sudah diterima. Dan pelonco, ada masa perkenalan, mapram. Dia mesti tanya pada saya, Pak Ismail, kami ini disuruh buat ucapan dakwah ini, pidato. Bagaimana? Oh, senang saja. Sini, apalagi ajar orang cantik ini senang saja. Saya ajar dia pendek saja. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'murun. Itu ayat berapa deh yang? Ayat berapa deh? Kuat sini, kuat. Ya. Ali Imran ayat 110. Itu coba. Itu ayat pengikat. Sampai saiki dapat cucu pun ingat terus. Nah coba nih. Jadi tuan-tuan, ayat Al-Quran ini luar biasa.
Astagfirullahaladzim, coba baca Al-Quran. Al-Quran ini kalau dibacakan kan, hati siapapun boleh cair. Ingat Umar bin Khattab kan, bagaimana dia masuk Islam tuh? Cair hatinya, toha ma'anzalah, cair hatinya, akhirnya jadi Islam. Yakinlah, mudah-mudahan saja kita semua pegang teguh Al-Quran ini dengan ajaran contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah beliau. Kalau tadi dipertanyakan tempatnya di ujung timur yang begitu bahaya, tetapi tahun 65 itu bayangkan kalau dari sana menuju ke Jawa, ke Ponorogo itu betapa sulit dan beratnya. Tapi berkat istiqomahnya dalam niat, maka sampailah ke Jawa, bahkan bisa merengkuh gadis idaman yang kebetulan tetangga saya juga tuh. Saya tambahkan sedikit, karena hebatnya niat dan kuatnya semangat itu di Gontor itu, mandi aja ndak main-main. Kalau kita mandi itu kan di kamar mandi, kita nimba, kita kumpulkan airnya, kemudian kita pakai mandi. Beliau tidak tanggung-tanggung, nyemplung sumur. Sehingga teman-temannya yang mandi itu sisa yang dipakai ini. Ada saja alasannya. Ember atau apa ya? Timba. Nah, itu dimasukkan sengaja. Dia alasannya ngambil. Padahal maunya nyelam di situ mandi itu. Inilah hebatnya. Maka tidak heran kemudian mendapat sang gadis pujaan itu dengan mudah, walaupun dengan modus juga gitu. Maaf saja bahwa Ibunda Ismail ini sekeluarga dulu non muslim, ya. Tapi karena yang tadi hebatnya hebatnya ini kemudian alhamdulillah bisa mengambilnya bahkan seluruh keluarganya. Inilah berkat perjuangan yang hebat yang mudah-mudahan juga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Saya tambah satu lagi, ilmu. Dahulu kami sekolah di Gontor itu, kami luar Jawa ini paling tidak suka dengan orang Jawa. Iya, kami anggap orang Jawa di mana-mana pun dia perintah saja. Wah, iya. Jadi kami ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Flores, macam-macam kami. Jadi kami menggerutu lah kan. Jadi menggerutu. Saya bilang saya boleh perintah orang Jawa. Kau pula dari Flores boleh perintah orang Jawa. Orang Batak pun nggak boleh. Wah, orang Madura pun tidak boleh. Iya, saya boleh perintah. Bagaimana? Kawin dengan orang Jawa. Saya suruh adik tolong buat air. Kan perintah sudah tuh kan. Ya ada tuh buat teh dek. Waduh, subhanallah. Hafal pendapat iman itu yang lulus. Jadi bagus lagi, tak payah hafal panjang-panjang. Gimana Pak? Ya di samping kalau pengakuannya tidak mau sekolah malah sekolah itu sebenarnya ada hal yang dia keberatan sekali. Apa-apa konsep itu justru Cak Nun yang diminta kalau pidato. Yang nuliskan Cak Nun. Alasannya tulisannya bagus. Padahal ini memang tidak bisa menulis. Jadi baru-baru ini Cak Nun pergi Tambunan bulan lepas tuh. Pergi Tambunan. Memang rupanya kalau kita rindu kan Allah datangkan, subhanallah. Kan susah mau jumpa Cak Nun ini kan. Apalagi memfitahkan susah betul. Tiba-tiba dia telepon, saya mau pergi Tambunan.
tanggal 21 kau kemana? Ada apa itu? Dia bilang tidak, saya hanya jumpa ente saja. Urusan presiden apa semua tidak ada. Untuk ente, hebat betul ini kan. Artinya doa saya itu dikabulkan. Saya kepingin pergi ke Sumobito, ke tempat Cak Nun. Karena saya kecil biasa main bola di sana. Jadi sudah tua ini, mana tahu umur kita kan. Kita lawat sana, lawat ibunya, ya subhanallah datang. 2 hari saja dia di sana. Nun, ini saya sedang buat kaedah belajar praktis Al-Quran. Insya Allah 1 bulan anak-anak sudah pintar. Tapi saya mau ente punya tulis tangan. Saya ini presiden pun tidak pernah perintah saya, menyuruh saya buat kerja. Ini ente pula buat kerja, suruh saya buat kerja. Menulis lagi banyak, dia bilang. Iya, ini hasil pemikiran saya. Jadi kalau ente tulis, kita kongsi. Share kan? Iya kan? Subhanallah. Dia tahu, ini kalau saya tidak tulis, berarti tergendala. Tahu tergendala kan? Terhambat, memang tidak boleh buat itu. Jadi akhirnya dia bawa pulang untuk ditulisnya. Jadi hebat kan? Tidak ada waktu bagi dia untuk menulis. Tetapi kata Allah, dia boleh menulis. Tulis juga. Hebat. Semuanya ini tidak ada yang lebih hebat. Serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harapkan tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudara semua, marilah kita membangun Islam ini. Dengan kebenaran, dengan kekuatan, jangan kita jadi pengkhianat. Istiqomah kita di dalam perjuangan. Insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang boleh memimpin kita. Sehingga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Oke, sebelum Mbak Fia biar menyelingi dengan lagu sama Kiai Kanjeng, gini. Jadi waktu saya diusir, dia hancur hatinya. Yang hancur hatinya paling tidak 3 orang lah ya, Hadik, Ismail sama pokoknya teman-teman saya yang paling dekat, teman-teman yang sekolahnya kacau semua. Jadi ada namanya Muhammad Tauhid. Muhammad Tauhid itu putranya Pak Kiai Sahal. Enggak pernah naik kelas juga. Tapi dialah yang menangisi saya ketika saya angkat tas, naik dokar, pergi dari pondok. Nah saya pergi dari pondok, rupanya pembesar-pembesar di Gontor tahulah hatinya dia. Ini sangat dibutuhkan. Dia panggilannya di Gontor Sarwo Edi. Sarwo Edi itu jenderal pahlawan tahun 65. Jadi dia panggilannya Sarwo Edi. Sampai sekarang teman-teman Gontor masih manggil dia Sarwo Edi kan itu. Nah, terus dia diangkat jadi kepala keamanan. Saya bilang ini Gontor gila. Ismail jadi kepala keamanan. Habis terbangnya anak itu. Jadi dia sudah jelas kan miskin, menderita, nggak punya apa-apa, dari daerah primitif non jauh di timur sana, naik jadi kepala keamanan. Jadi saya di Gontor itu teman-teman sekalian, yang Anda tidak akan pernah mengalami. Kami makan itu lari, karena waktunya cuma setengah jam. Kita lari dari kamar ke dapur, dan satu dapur sekitar 600 orang, karena jumlah santrinya bisa sampai 5.000. Itu kita lempar piring, dan itu harus lari, tidak pakai sendal. Untuk hanya mendapatkan nasi, dan sepanjang hidup sayur tewel tok. Ya. Kalau pagi enggak sayur. Kalau pagi kita pakai ampas kelapa, itu dikasih garam sama lombok. Itu lauknya. Ampas loh tapi. Nah itu namanya Mbok Bi. Jadi Mbok Bi itu sangat terkenal. Pokoknya Mbok Bi itu kerjanya ampas itu setelah diparut itu yang hasil santri, entah untuk siapa. Tapi ampasnya untuk santri.
tidak percaya sama gizi sejak itu karena apa? Gizi apa? Gizi apa? Wong ampas campur dari sama tele. Saya nggak percaya sampai sekarang, saya percaya sama teori-teori gizi bukan karena saya nggak ilmiah, tapi aku nggak tahu gizi apa. Iya, jadi terus satu orang, satu kamar ya di pesantren. Nah kami itu sigor itu anak umurnya standar dengan kelasnya. Jadi kalau kelas 1 mu'alimin di Gontor itu berarti umur 13 ya. Nah, tamat umur 18 kira-kira gitu ya Ustaz ya. Nah itu enggak boleh ngerokok, peraturannya sangat ketat. Nah, kami sigor kalau yang sudah gede-gede besar yang kelasnya makanya ini menang terus karena kita sedang pita ya, puncak. Jadi sepak bola menang, pramuka menang, apa aja menang, kiroah menang, tidak pernah ada kiroah selain kami yang menang gitu ya. Jadi saya tidak dan anu melok tagak melok wis juara wis ngelangan wis itu ya. Nah teman sekalian, dia jadi keamanan. Jadi struktur sosialnya gini, kalau kami orang bawah itu meja, satu meja, mejanya ada kantongnya, jadi di tengah meja nanti bisa dikai bisa untuk dibuka separuh, di dalam meja kantong itu piring campur sabun, sikat gigi, buku, pakaian dari siji, yuk ditutup sinau, gitu ya. Nah yang orang kaya itu punya lemari tinggi, ada trap-trapnya, ini untuk ada tingkat-tingkatnya, ada untuk pakaian, ada untuk buku, ada untuk alat dapur, alat kamar mandi, tempat sendiri. Nah ini sumber bencana. Kita yang masyarakat meja rendah itu selalu sakit hati kepada yang mejanya tinggi. Dan orang yang paling sakit hati adalah Ismail. Wong dia tidak pernah meja selama di Gontor. Saya sama dia itu tidak pernah punya meja, tidak pernah punya kasur, jangan kasur, tikar pun kita tak punya. Pokoknya orang sudah tidur, baru kita cari-cari di mana yang kosong. Nah, ada sela-sela, disitulah kita melungker. Jadi saya selama di pondok, apalagi Ismail, saya aja kayak gitu. Saya yang cukup kaya ya. Saya bayangkan dia itu udah. Saya nggak pernah melanggar, dia melanggar terus karena kemiskinannya. Nah, selama di pondok saya tidak pernah melanggar. Satu kali pelanggaran politik saya langsung diusir karena demo besar-besaran. Terus dia digundul terus. Jadi kalau melanggar itu tingkat-tingkat mas. Kalau hukuman ringan nyapu atau nyapu gedung agak lebih luas. Ntar disuruh apa. Puncak pelanggaran yang masih ditolerir itu gundul rambutnya. Terus kalau melanggar lagi yang sifatnya mau akhlak, itu tidak ada kompromi, diusir. Nah yang diusir itu yang melanggar akhlak sama politik. Nah Ismail ini pelanggarannya gundul terus. Jadi dia sepanjang di pondok itu gundul lagi. Banyak digundul terus. Tapi dia tidak pernah gundul selama di Gontor. Kenapa tidak pernah gundul? Karena setelah gundul dia pergi sekolah lagi. Loh kok rambutnya ada? Ya karena rambutnya keriting kental itu kan, jadi dipasang-pasang lagi sama dia. Ya. Dipasang-pasang lagi pakai lem dikit-dikit udah dia harus lagi. Itu Ismail. Jadi dia jadi keamanan. Mas, ini supaya saya cerita mengenai hal yang tidak akan mungkin Anda alami. Setiap orang harus belajar kepada masa silamnya. Nanti saya minta Mas Toto, Sabrang, Helmi semua ikut menggali dan Anda juga ikut menggali. Kata Sabrang, apa tadi kalimatnya Sabrang tadi? Kalimat apa itu berbanding lurus dengan kemampuanmu bertanya, kan itu apa Brang? Lu ki fatwamu awan mau. Jadi kepandaianmu itu berbanding lurus tidak dengan pengetahuanmu, tapi berbanding lurus dengan kepandaianmu bertanya. Semakin kamu pintar bertanya, berarti kamu punya kejelian,
punya kewaspadaan terhadap apa yang di depanmu dan kamu menemukan pertanyaan-pertanyaan. Semakin kamu sanggup dan mampu dan pintar bertanya, semakin tinggi pencapaianmu, kan gitu. Nah, jadi nanti Anda silakan bertanya sama dia karena masih sangat banyak yang kita bisa gali dari dia. Kalau cuma jadi orang pintar gampanglah tinggal sekolah. Tapi 1G. Anak buahnya tamatan Gontor semua di Malaysia. Pintar-pintar. Dokter, menteri, begitu saya datang telepon dia, Cak Nun, datang, boleh ketemu kah? Gitu kan? Ustadz, saya pun kepingin ketemu dengan Cak Nun. Bolehkah Ustadz tahan dia di sini dulu, saya kasih makan dia. Di mana hotel dia mau? Ya, makanan dia saya sanggup, transport dia. Mobilnya saya sanggup. Asal kalau boleh Cak Nun tinggal dulu. Oh, menteri ini, dia menteri agama. Tapi karena dia kawan, apa dia menteri? Saya bilang tidak boleh Dato. Ini dia harus segera pulang. Oh ya, kirim salam saja saya. Mudah-mudahan satu masa dia boleh ketemu. Terus dia beritahu pada saya. Ini untuk sahabat saya bilang, saya tahu dia ini hebat. Bagaimana dia hebat? Kan turunkan Soeharto itu dia. Wong, aku nggak tahu kok dia tahu. Iya kan aku nggak tahu kok dia tahu. Karena dia orang politik, jadi memang dia tahu. Jadi begitulah kehebatan orang-orang yang berjuang. Namanya kita berjuang kan, bangun pagi itu kita sudah menghadap tantangan sudah. Memang ada tantangan, tapi karena tadi itu, isbir ya ayyuhalladzina amanu, kamu adalah kekasih Allah. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surati rocoyo ningrat lepur bening pangastuti becek ketiti olo ketoro. Itu saja ilmunya tuh. Ilmunya hanya begitu saja. Jadi saya ini nih hebat lagi nih. Satu lagi saya cerita tuan-tuan. Saya ini biasa makan beling. Beling saya makan. Api itu saya kasih bunyi saja. Mati tidak. Kalau rokok ini kamu isap kan, saya kasih mati di sini saja. Wah, kan hebat kan? Kasih lihat ini ada. Makan. Gitu. Jadi orang itu tanya saya, di mana kau belajar ini? Ilmu apa kau pakai ini? Saya tunjuk guru saya. Guru saya nama dia Abbas. Abbas itu sinting. Dia itu sinting. Rupanya sinting jadi guru. Karena dia ini biasanya dia kalau di pondok tuh dia makan tuh kelapa itu udah buka dari gigi dia. Dia ahli reok lah. Kemudian itu habis buka semua dia buang kelapa ke atas dia tending tap pecah. Hebat kau Bas. Iya. Jadi apalah ilmu itu Bas, boleh makan beling itu. Senang dia bilang. Summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Wah, saya coba. Saya coba. Masya Allah, hebat sekali. Summum bukmun umyun kok boleh kita makan beling. Itu gurunya sinting. Gurunya sinting. Tapi karena keyakinan kita. Jadi ilmu itu kita boleh dapat dari mana-mana saja. Siapapun membagi ilmu. Dan siapa saja, dari golongan manapun juga, dia itu ada. Likulli syai'in maziyah. Dia mempunyai kelebihan. Itu Belajarlah orang yang disebut sinting itu memang benar. Memang benar, jadi bukan main-main. Di lingkungan pondok itu ada yang namanya Abbas. Itu kondisinya memang dia, ya, tapi kita memang suka.
kalau saya di Tembunan tuh, tempat saya tinggal tuh, orang tidak berani tinggal situ, sedang zaman Nabi Adam. Iya, itu di tengah-tengah kota itu. Kenapa? Tempat pembuangan makhluk-makhluk jahat. Jadi di sana tuh orang-orang kampung di sana tuh ada nama dia bebelian. Jadi apabila dia ini ada jahat kan, di tempat buang di situ. Jadi semua orang takut. Orang datanglah saya, Pak, kasih saya tanah sedikit untuk saya buat rumah, Pak. Oh boleh, tapi Ustadz tanah itu jahat, tempat itu jahat. Bagaimana? Oh di sana tuh, bagaimana jahatnya? Jahatnya tuh salah satunya setiap sering kecelakaan. Oh iya, mengganggu. Jahat itu karena makhluk halus mengganggu. Oh ya nggak apa-apa. Cobalah. Memang saya ini, memang makhluk halus kawan saya kan. Jadi tidak apa-apa. Subhanallah. Sekali saya tinggal di situ, tempat itu jadi cantik. Makhluk halus pun datang juga, tetapi tidak pernah nampak. Gaib kan dia. Gaib. Memang tidak ada. Jadi disitulah saya buat rumah, disitulah saya buat pondok, disitulah buat saya musola, dan anak-anak belajar. Orang banyak datang belajar. Begitulah semuanya karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sama-sama mengharungi hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Oke. Yang saya ngomongkan belum selesai, jadi saya ini Mbak Novia, jadi maksud saya dia jadi keamanan tadi itu kan tahu sendiri kan. Kalau yang lemarinya tinggi-tinggi kan berarti bapaknya kaya, dia selalu kirim makanan yang kering-kering, misalnya dendeng, serundeng, abon. Nah itu kan di luar jangkauan masyarakat umum. Lihat apa gini tewel tok bendino kuno mangan dendeng. Jadi selalu asal ada kiriman hilang. Hilang. Nanti pagi-pagi setiap anak itu, loh kok ada makanan. Jadi kepala keamanan curi itu. Dendeng-dendeng itu. Dicuri, dibagi di meja-meja semua sekamar itu. Tuh. Tapi dia tanya dulu, kau dapat kiriman? Iya, Ustaz. Kau bagi-bagi itu sama teman-teman. Oh iya, siap-siap kita bagi. Malamnya dicuri. Malamnya dia curi. Iya, dia bilang sudah dibagi, sudah dibagi, sudah, kata si yang dapat kiriman. Ditanya oleh kepala keamanan, sudah dibagi. Malamnya dicuri bener sama dia. Ambil, dibagi. Nanti dia lapor sama dia. Terus lapor apa? Makanannya hilang nih Ustaz. Loh, kata kau sudah dibagi-bagi. Kepada saya sudah kau bagi-bagi. Nah, dia saya bilang, ini memang saya begitu. Siapa yang pelit, memang jadi sasaran lah dia. Iya, habis datang makanan itu biasanya semua diletakkan di atas meja atau meja itu anak-anak punya tuh almari, sikit sehingga habis. Tapi orang ini kalau pelit kan, dia makan sendiri. Wah ini korupsi, dia makan sendiri. Orang-orang susah nggak dikasih makan. Saya punya pendapat pada waktu itu, memang saya mau makan juga. Jadi kalau pergi sembahyang, orang lain boleh pergi. Kita bagian keamanan ini boleh buat operasi. Melihat ini, siapa pencuri-pencurinya, atau nakal-nakal kita akan tahu. Sekali kalau buka almari dia, masih banyak makanan. Oh ini tidak boleh ini. Orang punya dia makan, dia punya dia makan sendiri. Ambillah makanan itu, taruh di atas almari orang itu. Jadi nanti pulang sembahyang, dia ambil makan, lalu orang-orang itu ambil makan habis. Jadi biasa besok paginya tuh dia datang lapor. Ismail, Pak, saya punya makanan hilang. Loh,
Kemarin kau bilang sudah habis, sekarang kau hilang. Nah, begitulah. Memang, jadi dari situ siapapun tidak menipu lagi. Datang makanan dia bagi. Kemudian saya sudah membesar kan, saya belajar Sunan Kalijogo. Oh, rupanya dia begitu juga. Oh, iya. Kan, begitu juga dia ini. Sama kita ini sunan-sunan juga lah ini. Jadi saya baca riwayat Sunan Kalijogo. Rupanya saya ini pun sahabatnya juga. Gitu tangan sekalian. Masih sangat banyak bisa kita gali. Sebelum nanti teman-teman Leto akan maju juga bersama Sabrang untuk meneruskan penuntasan wawancara dan pengenalan terhadap Kiai Kanjeng. Saya minta dulu kita switch ke hati kita, ke jiwa kita dengan bersama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng. Apa Mbak Novia? Ya Sayyidi ya. Oke sudah ya Sayyidi. Kita selawatan gampang-gampang dulu. Saya Sayyidi lama tidak dia bawakan. Teman-teman yang baru mungkin belum pernah mendengar dan sama sekali tidak istimewa, tidak sukar, sangat mudah. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan masih ingat. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Nabi Allah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Wali Allah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Habib Allah. Isfalana, Isfalana, Isfalana fi akhiratina. Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Nabi Allah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Wali Allah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Habib Allah. Isfalana, Isfalana, Isfalana fi akhiratina. Isfalana, Isfalana.
Oke, Engkau Menjelang ya. Engkau Menjelang ini dari album yang pertama, Kado Muhammad, ini ciptaan Mas Bobit. Mas Bobit Tambunan. Ya. Mas Bobit Sandora ya.
Sebelum kita teruskan, saya mohon Pak Muzamil untuk memimpin doa kita untuk mudah-mudahan Allah meringankan ibunya Mbak Via, mertua saya, kemudian Mas Zainul Arifin, kemudian Pak Burhan Muhammad, dan untuk almarhum Wiwit dan semua. Mas Saiful Imran juga sedang dalam keadaan sakit. Saiful ini juga bersama saya sepanjang teman-teman Kiai Kanjeng bersama saya juga. Saya minta Pak Muzamil untuk memimpin doa. Mari sahabat-sahabat semua, kita baca Fatihah kepada semua yang tadi telah disebutkan oleh beliau Cak Nun. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesabaran, diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah ya 1 kali, terus nanti wa iyyaka nasta'innya diulang 11 kali sambil mohon kepada Allah mudah-mudahan tadi yang telah disebutkan disembuhkan. Ala hadini wa ala kunatin sholihin wa dinna Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun. Oke teman-teman sekalian, bismillah, kita teruskan sedikit sama beliau. Kalau saya melihat kehidupan Pak Ismail, Ibu, Mas Muzayin, dan teman-teman Gontor yang sekarang sudah masuk Abu Sitin. Abu Sitin itu orang-orang yang wis ndase 6, jadi kepala 6, jadi 60 ke atas saya, Pak Ismail, dan Pak Muzayin, pinten sampean Pak? 68 sampean, Masya Allah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Nanti saya kira nggak cukup kalau waktunya hanya malam hari ini Pak Ismail, karena kita masih punya sesi-sesi berikutnya, sehingga saya kira tidak pantas bagi seorang pejuang untuk hanya kesini 1 kali ini. Itu berarti kurang istiqomah. Saya mau beritahu. Ada saya tambah 1 lagi untuk kenangan. Saya boleh berbicara dengan kuda. Hebat kan? Hebat ini. Saya di sana ada pelihara kuda, pelihara kambing, pelihara. Jadi satu masa kuda saya nama Tofan. Kuda saya nama dia Tofan. Satu masa hilang. Hilang sudah 3 bulan kali. Saya cari tidak ketemu. Tapi karena kita ini baik kan orangnya, apabila anak-anak sekolah berjalan tuh, saya ada kereta Pajero, mobil Pajero. Saya bilang, sini naik. Dia Islam atau tidak Islam, tak apa, asal naik. Saya antar ke rumah dia. Tapi dalam perjalanan tuh dia bilang, Ustaz, Tofan hilang kan? Iya, betul hilang tuh. Ada mereka ikat di hutan sana, Gauton nama dia. Hutan tuh arti bahasa dusun bilang Gauton. Dia ikat sana dalam hutan. Oh, siapa yang ikat tuh? Ada orang sana kampung. Dan kami sudah beritahu ini kuda Ustadz. Dia bilang tidak, ini kuda lomba yang terlepas. Wah, bertunduk saya lah. Jadi saya pergi jumpa dengan orang itu. Orang itu sedang bawa kayu, dengan bawa parang. Saya bilang, Tuan, pakai bahasa dusun lah. Ini ada nampak kuda kah? Kuda saya terlepas, Pak, hilang. Oh, kuda Ustadz hilang. Apa tanda-tanda kuda itu? Kan kuda itu ada tanda, macam mana pemilik dia itu. Saya mana ada pernah lihat tanda-tanda kuda itu? Iya, saya tidak pernah lihat tanda-tanda kuda itu. Tapi saya beritahu pada dia, begini, saya akan cakap dengan kuda itu. Kalau kuda itu menjawab, memang itu adalah kuda saya. Wah, Ustadz mau cakap dengan kuda? Iya, saya tahu.
Kan aneh, dia begitu dia kampanye, dia panggil orang-orang kampung nih. Mari kita mau dengar, Ustadz mau cakap dengan kuda. Jadi orang keluar rame-rame. Wah, dia tanya tanda-tanda saya tidak tahu, tapi saya mau cakap dengan kuda. Itu jadi orang kampung pun keluar rame-rame mau lihat keanehan bagaimana Ustadz boleh bicara dengan kuda. Gauton tuh dia ada mendaki sedikit. Jadi orang kampung banyak. Dia mau menyaksikan bagaimana Ustadz mau cakap dengan kuda. Mendaki sana, saya nampak kuda diikat di sana itu. Wah, saya panggil, Taufan, dia huruf, dia dia jawab, iya, dia terus jawab, terus saya pergi peluk dia, saya tampar pipi dia. Bagaimana? Kuda saya ke tidak? Iya Ustadz. Iya Ustadz, kuda Ustadz lah itu. Main. Jadi cakap dengan kuda itu begitulah cakapnya. Jadi memang kuda bukan cakap, bukan dia ada sekolah. Memang dia cakap. Dia kan tidak sekolah kan. Saya walaupun sekolah 1G tapi boleh. Kemudian tuh Ustadz bagaimana Ustadz bawa pulang? Oh senang. Dia akan ikut saya di belakang kereta ini. Kuda itu biasanya saya kasih makan kan tiap hari. Jadi saya ikat kuda itu dekat di belakang Pajero. Saya pergi bisik telinga dia. Kuda main-main, saya bukan betul-betul tuh. Bukan betul-betul tuh. Untuk mereka suspend saja. Mereka heran-heran saja. Saya pergi kasih ini kuda bagus-bagus, saya ikat, kemudian saya cakap pada kuda itu, kau ikut pelan-pelan di belakang Pajero ya. Oh, saya pun start Pajero, memanglah pelan-pelan, dia ikutlah di belakang Pajero karena dia terikat. Mereka tepuk tangan sama mati. Ustadz ini bukan saja pandai mengajar manusia, tapi kuda pun dia boleh ajar. Terima kasih. Dia bisa bikin pisau terbang. Dia orang melawan dia. Nanti ada pisau terbang ke kau. Jangan main-main kau sama aku. Bisa terbang pisau? Oh bisa. Tapi lain kali baru cerita. Caranya bisa terbang ya orangnya sterilisasinya terus dilempar sama dia, terbang dia kan terbang. Tapi karena keyakinannya, kehebatannya, itu daerah yang anti Islam itu semua sekarang Masya Allah. Sekarang saya jalan sama dia ke pasar kemana-mana, Masya Allah, setiap orang hormat sama dia, setiap orang, ada orang Pakistan, ada orang Bangladesh, semua orang cium tangan dia. Dan terakhir ketika habis keliling-keliling, saya sama dia diajak masuk ke toko orang Pakistan, seorang syekh yang berjenggot kayak ISIS gitu. Terus wah masuk dia, langsung kita duduk, langsung Pak Ismail bilang, mana minum kau? Ini ada tamu dari Jogja, ini mana minumnya? Wah, aduh kita enggak siap ini Ustaz. Beli kau, beli kau. Loh, iki tuan rumah dikongkon tuku nih. Iya. Toko ada, kedai ada kan. Ada banyak duit, pergi beli. Nah, ya. Jadi dia pun pergi beli. Memang itu nama dia. Kita ini adalah mengajar dan memberi petunjuk supaya dia jangan loke. Apa loke itu kikir. Kalau dia kikir, dia bakhil, memang barang dia pun saya boleh ambil. Iya, memang pergi beli, dia pergi belilah, beli minuman, datang kita duduk minum, alhamdulillah baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kami minumlah sama-sama. Oke teman sekalian, kita kasih beberapa orang kalau ada yang menanyakan. Saya sendiri punya banyak pertanyaan. Toto anytime sama Sabrang tolong paling tidak satu usaha untuk menggali beliau. Karena masalah di sini bukan pinter, bukan kognitif, bukan ekspresi. Masalah di sini adalah keputusan-keputusan yang berani dalam kehidupan,
bahkan menembus hal-hal yang mustahil dengan keyakinan yang buta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Satu muhtasib, ada. Dua. Nama siapa, Mas? Ahmad. Oke, nanti tolong perkenalkan dari mana. Satu lagi. Sebelum Mas Toto sama Sabrang juga. Patuh pun boleh ya. Satu lagi. Kalau nggak ada silakan Ahmad dulu, baru muhtasib. Ahmad dulu, Ahmad. Sini Ahmad. Ya, tolong mikrofonnya sebelah sana, Mas. Ahmad. Bergerak Anda, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suparmen dari Semarang. Oh, Semarang. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Ismail aja lah. Saat Ustadz tadi dibilang adalah wilayahnya itu semua non Muslim, kemudian di situ terkenal dengan ekstrimnya karena orangnya bisa dikatakan sangar-sangar gitulah kalau bahasa Jawanya. Nah, bagaimana cara Ustadz itu kok bisa mengislamkan mereka? Apakah dengan apalah istilahnya apa ya? Apa cara pertama kok mereka itu bisa percaya kepada Ustadz? Oh, iya kok. Kemudian mereka bisa langsung masuk Islam. Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oh, hebat ini. Pertanyaannya memang hebat. Kunci perjuangan. Ahmad bertanya ini memang hebat. Tadi saya cerita, saya tinggal tuh di gubuk yang memang begini. Jadi di hutan ini, mereka ini tinggalnya jauh-jauh. Jadi apabila mereka dengar ada guru hitam kan, mereka ingin tengok, mereka ingat lihat. Anak-anak itu, jadi mereka lihat saya di luar, macam saya dalam kebun binatang, Bang. Ayah, mereka tengok saya dari lubang-lubang itu. Apabila saya keluar, buka pintu, mereka lari. Dia bilang, kau gusa, artinya kau tidak dapat mengejar, Nah, oke. Nanti saya masuk lagi, datang lagi dia, mereka. Tengok, wah. Dalam hati saya ini, saya boleh tawan mereka ini semua ini. Jadi mulai saya belajar bahasa dia. Mulai saya pandai sedikit. Mereka sana, kita belajar bahasa dia, senang betul. Alhamdulillah, saya pandai bahasa dia sikit-sikit. Mereka bilang, Ustadz, kami mau belajar silat. Loh, saya ini nggak pandai silat, tapi seorang guru orang Indonesia bilang, mesti jangan bilang kau tidak pandai, harus pandai. Boleh saya ajar. Jadi belajar silat ini ada cara dia, ada buka gelanggang. Kita buat saja, bukan saya tahu juga. Karena ajar pada orang yang bodoh kan. Jadi kita pintar sedikit, dia bilang kita pintar. Saya buat gelanggang ini di tengah ini kasih lubang. Barulah taruh siram air. Kemudian di keliling ini saya siram air keliling. Nama dia gores. Kalau masuk di gelanggang ini jangan coba-coba nakal. Hebat kan? Memang seorang pendekar itu mesti garang juga. Setelah masuk ajar silat ya kita kalau tumbuk saja tangkis pukul memang pandai juga kan ajar. Sudah beberapa hari itu mereka pun kesedapan. Ustadz, kami mau belajar ilmu dalam. Ya habis mereka nampak saya boleh makan beling kan, api begini saya buat gitu boleh. Pada ilmunya Pak Abbas tuh sumum bukum Oh, saya bilang boleh. Ilmu jangankan itu, pisau pun parang pun boleh terbang. Ya, gayang, nama dia gayang tuh pedang pun boleh terbang. Kamu boleh lompat kemana-mana, boleh. Tapi itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang mau ingin pandai ilmu dalaman, dia belajar Al-Quran. Berbondong-bondonglah mereka belajar Al-Quran. Ajar apa? Alif, ba,
ta, sa, alif fatah, alif kasroi. Belajar lihat sembahyang. Sudah pandai mengaji, sudah pandai sembahyang, enggak belajar lagi ilmu. Lupa sudah. Jadi anak-anak kecil-kecil murid-murid saya yang sudah percaya macam antum ini, ya, mereka sana ada menyembah nama dia Kinarahingan. Kinarahingan itu Tuhan juga, tapi mereka percaya pada batu, ya, batu-batu besar, kayu-kayu yang boleh memberikan satu kekuatan. Ini psikologi saja nih kan. Kalau malam saya cari murid-murid yang kecil. Memang saya buat surau sendiri, kemudian anak-anak yang sudah pandai mengaji tinggal dengan saya. Jadi malam sebawa jalan. Di mana tempat-tempat yang dianggap angker itu, saya duduk-duduk di situ. Wah. Saya duduk saja di situ. Budak-budak ini 3 orang saya bawa. Kemudian kayu pokok yang pohon yang dibilang besar itu dianggap angker itu. Wah, saya pun berdiri di situ. Pukul-pukul pokok itu. Nah, dulu tidak ada surat kabar, ya. Jadi besoknya itu anak-anak kan cerita. Itu surat kabar saya. Cerita pada ibu bapak mereka. Ustadz itu berani betul bang. Tengah malam kami bawa jalan. Pergi berdiri, tidak apa-apa nih. Berdiri di tempat ini sembahan begini. Mulailah. Jadi mulai dari situ orang pun banyak datang. Saya suka kumpul-kumpul mereka, kasih minum, ya, kasih minum. Mereka suka minum tape itu untuk minum mabuk-mabuk, ya. Koya tuak tape daripada beras mereka buat mabuk. Jadi kita mesti tes. Kita mau jagonya kan, kita cari yang paling jago di kampung itu siapa. Mereka datanglah pemuda-pemuda yang jago. Saya cari yang paling jago. Sini. Mereka ini ada tes kepala pun boleh, tes tangan pun boleh, tes kaki pun boleh. Siapa kuat. Tapi saya cari yang paling jago itu tes kepala. Saya pegang kepala dia. Saya kira 3 kau pun antuk, kita macam kambing itu Pak. Gitu kan. Adu kepala. Tapi kita mesti pintar, paham gak? Mesti pintar. Saya adu pakai ini, saya hentam dia di sini. Iya kan Pak? Kepala saya kan biasa main bola, main takraw, biasa. Dia kan di sini, santam. Wah, pening dia. Wah, pening. Jadi saya tanya, mau lagi? Ulah aku. Wah, dia cukup. Mereka go, aduh cukup, ampun, minta maaf dia. Ayah, kalau saya kerja lagi kan sebelah lagi, tambah pening lagi. Saya tanya lagi, aku maukah? Tidak. Kau maukah? Tidak. Maukah? Maukah? Tidak. Jadi semua kalah sudah. Dan itu adalah taktik saja. Bagaimana mengalahkan orang yang kuat tetapi bodoh. Nah, iya kan? Kita semua boleh buat. Dengan matlamat kebaikan, menegakkan kebenaran. Ini coba. Insya Allah kita menuju ke wawasan, membangun Indonesia indah ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi beliau ini di Malaysia enggak tahu 30 tahun lebih ya? Mau 50 tahun. Mau 50 tahun, tapi beliau ini presiden Berkisah itu Perhimpunan Keluarga Indonesia di Sabah. Sabah dan Sarawak. Jadi tidak jelas ini orang Malaysia apa orang Indonesia. Nah, tapi kelihatannya tidak ada masalah karena orang Indonesia konjennya di konjen apa itu? Konsulat Jenderal juga semuanya membutuhkan dia. Malaysianya juga tidak tuduh-tuduh macam-macam karena membutuhkan dia. Kalau ada dia kan beres masalah, mau Batak karena mau orang Batak, mau orang mana, saya ketemu sama semua anak buah dia yang pengusaha-pengusaha, orang gede-gede, orang jago-jago, badannya juga gede-gede. Bagaimana kau bisa mimpin orang besar-besar, saya bilang. Ini dia tipu-tipu aja.
Allah Ismail ya. Subhanallah. Padahal 1G loh ya. Oke, bayangin 1B kayak aku ya. Yes. Oke teman-teman sekalian, saya Muhtasib silakan. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtasib, Pak. Mau tanya, Pak. Bapak sudah mempraktekkan sami'na wa ta'na. Taatnya sangat kuat, yakinnya sangat kuat, beraninya sangat kuat. Ya, saya malu, Pak, belum bisa mengamalkan itu. Karena banyak kacau pikiran. Halo. Gini, Pak. Kan Indonesia sudah dalam pembukaan itu, Pak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya. Itu kan namanya apa? Yakin bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Tapi sekarang ya, termasuk saya, generasi sekarang ini seperti kurang yakin. Sepertinya kalau ingin sukses, ingin tuflihun itu bukan karena sabar, bukan karena menguatkan sabar, bukan karena menjaga kewaspadaan untuk jaga perbatasan dan bertakwa, tapi untuk sukses itu harus hutang dulu, harus hutang Bank Dunia, harus ikut aturan Bank Dunia itu. Seperti itu, jadi nggak punya kedaulatan itu. Ya, termasuk saya juga. Saya dapat pelajaran tadi bagaimana Pak Ismail melamar ibu, punya kedaulatan, walau hitam, walau apa, tapi berani, masya Allah, itu saya hebat, salut. Bagi yang jomblo-jomblo ini belajar bagi ini pengamalan Pak Ismail ini. Percaya diri, yakin, insya Allah dapat sukses, dapat jodoh, amin itu loh. Nah, itu dalam melamar, dalam berdakwah, dalam itu yakinnya kuat sekali. Bagaimana Indonesia, Nusantara ini bisa seperti keyakinan Pak Ismail ini dalam menjaga jati dirinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hebat sekali pertanyaannya. Saya ingatkan pada tuan-tuan sekalian, yang masih muda lah, yang tua tidak. Kawin itu pakai cinta, tidak perlu pakai duit. Ya, saya cinta dia, dia cinta saya. Kita sepakat kawin. Memang orang tua akan setuju juga. Jadi yang bujang ini jangan lama-lama, paham? Untuk melahirkan generasi yang kazar'in akhraja syatu fa'azaru fastaglazu fastawa ala suki. Wah, hebat. Jadi Allah punya rahasia. Jangan mengeluh. Allah punya rahasia. Kalaulah Indonesia menikmati kemakmuran yang merata, barangkali saya tidak mau merantau. Saya tidak mau merantau, berhijrah ke Tambunan. Rahasia Allah. Karena kepepet, karena ketidakpuasan, saya merantau. Di sana baru rupanya kita ini adalah benih-benih yang murni, yang hebat. Saya berangkat ke Hong Kong. Yang membangun Hong Kong Islam itu adalah TKI. Di Malaysia, kita lihat makmur, membangun Malaysia itu adalah orang-orang Indonesia, TKI. Jadi itu adalah semua rahasia Allah. Dengan kesulitan itu maka kita bertebar di muka bumi ini. Tapi dengan matlamat, li'ila'i kalimatillah. Jadi ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja, tapi berusaha untuk
mengangkat pimpinan yang taat kepada peraturan Allah. Kita punya kewajiban dan sampaikan kepada siapapun juga kita punya kewajiban untuk menentukan masa depan negara kita. Bagaimana min haitsu la yahtasib. Bagaimana? Tidak disangka-sangka kau malam ini boleh ketemu dengan saya. Iya. Tidak disangka-sangka malam ini ditakdirkan Allah kita boleh ketemu. Maka banyak pintu-pintu rahasia Allah bagi pada saya. Saya ceritakan pada tuan-tuan. Semuanya tidak ada mustahil. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Buatlah. Terima kasih. Tepuk tangan, mohon sekalian.